Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadza syahra sayyidan syuhur wa unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para hujat, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM dan jajarannya, para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu namun tidak mengurangi hormat dan takzim kami. Hadirin jamaah sholat subuh rahimakumullah. Mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ubur-ubur ikan lele. Semangat. Nyambung. Kalau ada yang sudah mulai nggak puasa, ini Ngopi le. Kita yang sudah mulai tidak puasa, ayo kita kembali puasa. Yang sudah mulai meninggalkan tarawih, mari kita kembali sholat tarawih. Yang sudah mulai meninggalkan tadarus Al-Quran, kita kembali tadarus Al-Quran. Karena ini penting. Makin akhir Ramadan, hikmah-hikmah yang Allah hadirkan semakin besar. Pahala-pahala yang Allah turunkan semakin besar. Rahmat Allah semakin dilimpahkan di akhir Ramadan. Dan juga malam Lailatul Qadar itu adanya juga di akhir-akhir Ramadan, terutama 10 hari terakhir di malam-malam ganjil. Tapi Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar supaya setiap malam kita seolah-olah bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Amin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kisah tentang seorang ulama yang beliau tokoh sufi terkemuka, bahkan beliau seorang mursyid yang menjadi rujukan ahli-ahli sufi.
Terutama ahli-ahli torekoh Nusantara kita ini banyak yang rujukannya kepada beliau. Siapa beliau? Yaitu Syekh Junaid al-Baghdadi. Dalam kisah yang menarik ini, beliau ternyata pernah belajar atau berguru kepada orang yang dianggap gila. Jadi beliau pernah berguru atau belajar kepada orang yang dianggap gila, yang sebetulnya gilanya ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Junaid al-Baghdadi ini selain seorang ulama yang terkemuka, beliau juga seorang pedagang. Maka begitu selesai berdagang di Baghdad, beliau minta murid-muridnya mencari orang yang bernama Bahlul. Bahlul ini terkenal sebagai orang gila. Bahlul ini sebetulnya beliau orang yang alim. Orang yang alim. Nah, beliau sendiri namanya Wahab bin Amr. Masih sepupu dari Raja Harun al-Rasyid. Jadi masih sepupunya Raja Harun al-Rasyid. Beliau seorang ilmuwan, pernah menjadi seorang hakim kerajaan di Bani Abbasiyah. Hakim kerajaan. Ini kan jabatan yang bukan main-main. Dari keluarga kerajaan, punya jabatan sebagai hakim kerajaan, dengan harta yang berlimpah, semuanya ditinggalkan. Nyari tempat tinggal yang terpencil, hidup sederhana, bahkan tidak terurus. Pakaiannya compang-camping. Akhirnya orang menganggapnya gila. Maka dipanggil Bahlul. Maka kalau di sini ada yang namanya Bahlul, dianggap orang gila. Suatu ketika begitu selesai berdagang, diutuslah murid-muridnya untuk mencari orang yang bernama Bahlul. Murid-muridnya tadi tahu Bahlul itu orang gila. Apa yang guru kehendaki? Ada yang saya ingin pertanyakan. Begitu dicari ketemu, didatangilah Bahlul tadi. Lalu begitu ketemu dengan Bahlul, ditanya, siapa engkau? Saya Junaid al-Baghdadi. Apa engkau yang namanya Abu Qasim? Iya. Apakah engkau orang yang mengajarkan kebaikan untuk mencintai akhirat? Iya. Apakah kamu tahu caranya makan? Ini pertanyaannya, apakah kamu tahu caranya makan? Ini jangan-jangan bapak-bapak belum tahu cara makan juga. Masih bingung pakai sendok garpu apa pakai sumpit. Caranya makan. Ini yang dipertanyakan. Maka murid-muridnya juga heran. Tuan Guru, ini Bahlul kan orang gila. Apa yang Tuan Guru mau cari? Pertanyaannya orang ditanya, apakah kamu tahu caranya makan? Dijawab tahu. Dengan mencuci tangan, kemudian baca bismillah, mengambil makanan yang ada di hadapannya dengan suapan yang sedikit, diterangkan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata Bahlul ini beranjak pergi. Ternyata kamu tidak tahu caranya makan. Ditinggal pergi. Begitu pergi, duduk di tempat lain, diikuti. Ditanya lagi, siapa kamu? Saya Junaid al-Baghdadi yang tidak tahu caranya makan.
Kalau gitu lupakan masalah makan. Apakah kamu tahu caranya bicara? Lalu dijawab, tahu. Saya berbicara sedikit-sedikit supaya orang paham. Saya hanya berbicara yang penting-penting supaya orang bisa mengerti dan memahami apa yang saya bicarakan. Saya tidak banyak bicara supaya orang tidak jenuh mendengarkan perkataan saya. Kata Bahlul, pergi lagi, ditinggal lagi. Ternyata kamu juga tidak tahu caranya bicara. Ditinggal, diikuti lagi. Lalu ditanya lagi, apakah kamu tahu caranya makan, caranya tidur? Lalu beliau menjelaskan, saya memakai pakaian tidur, kemudian baca doa, lalu saya tidur. Lalu dikatakanlah oleh Bahlul, ternyata engkau ingin menjadi ulama yang dihormati, tapi ternyata tidak tahu caranya makan, tidak tahu caranya bicara, dan tidak tahu caranya tidur. Ditinggal lagi. Lalu Syekh Junaid Al-Baghdadi ini mengatakan, wahai Bahlul, saya tidak tahu karena Allah, maka tolong beritahukan kepada saya tentang makan, bicara, dan tidur. Ini kisah ini sangat menarik karena ternyata kita ini banyakkan di antara kita belum tahu cara 3 hal tadi. Lalu diterangkan oleh Bahlul. Yang pertama masalah makan. Kebenaran yang ada dalam makanan itu bukan hanya masalah adat, tetapi yang paling penting adalah makanannya, makanan yang halal. Kalaupun makanan itu tidak halal, dengan 1000 adab, niscaya tidak ada gunanya. Misalnya kita mau makan daging babi, misalnya. Nah, itu rame di media sosial, dan yang paling ditakuti sama koruptor itu daging babi. Jadi koruptor tidak takut, tapi dengan daging babi takut. Ini hanya contoh. Seandainya ada makanan yang kita tahu itu daging babi, atau kita tahu itu makanan haram, jangankan cuma kita cuci tangan, baca bismillah, kemudian makan sedikit mengikuti adabnya Rasulullah. Andaikan kita lebihkan, kita mau makan mandi dulu, bukan cuma cuci tangan, mandi dulu, terus wudu dulu, sholat sunnah dulu, baca bismillah 1000 kali. Jadi nggak cuma 1 kali baca bismillah, bacanya 1000 kali. Karena makanan itu haram, tetap tidak bisa berubah jadi halal. Jadi inti dan yang paling pokok dalam makanan itu bukan hanya adabnya, tapi makanannya harus benar-benar halal. Nah, ini yang perlu kita hati-hati, karena makanan ini yang nanti menentukan masalah ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak. Kalau makanan yang kita makan menjadi darah dan daging dalam tubuh kita berasal dari makanan yang haram, berarti darah daging kita ini ikut haram. Dipakai sholat, dipakai doa, kata Allah, aku tidak tertipu, karena Allah Maha tahu. Allah tidak tertipu dengan tata cara yang kita lakukan. Allah mengetahui dari mana rezeki yang kita dapatkan, kemudian kita belanjakan kemana, termasuk yang kita makan. Ini ternyata tata cara makan yang pertama adalah pada makanannya jangan sampai makanan yang kita makan itu makanan yang tidak halal, artinya makanan yang haram. Apakah makanannya yang memang diharamkan dalam hukum Islam, atau cara mendapatkannya yang diharamkan dalam Islam? Makanannya halal, daging ayam
dipotong dengan cara yang baik, tapi nggak taunya ngambil tandarnya tangga, misalnya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, tata cara bicara. Ternyata masalah bicara itu bukan hanya pembicaraan kita. Dalam adab bicaranya, bicara dengan suara yang lemah lembut, kemudian dengan suara yang indah dan lain sebagainya. Ternyata bicara itu yang paling penting harus diawali dengan niatan yang baik, dengan hati yang bersih. Kemudian dalam berbicara yang harus kita utamakan adalah apakah Allah senang dengan pembicaraan kita. Ini yang kadang-kadang kita nggak peduli. Allah senang atau tidak, Allah suka atau tidak, pokoknya kita ngomong. Bukan cuma ngomong nyerocos. Pokoknya kalau bahasa sekarang ngomong ngalor ngidul, ngetang ngulon, atas bawah diomong semua, namanya ngomong. Atau ngomeng. Kata-katanya pokoknya marah, maunya marah, namanya ngomeng. Nah, jadi inti dari pembicaraan itu yang pertama, apakah Allah senang atau tidak. Yang pertama, kita menyenangkan Allah dari pembicaraan kita. Baru masalah pendengar itu senang atau tidak, ya kita usahakan supaya senang. Ini yang kadang-kadang jarang terpikir oleh kita. Di masalah pembicaraan ini ternyata bukan masalah yang mudah. Maka dikatakan bahwa diam itu lebih baik kalau kita tidak bisa bicara yang baik. Orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Berbicara yang baik atau lebih baik diam. Lalu yang ketiga, masalah tidur. Masalah tidur ini ternyata juga bukan hanya masalah adab. Yang terpenting dari tidur kita itu adalah bersihnya hati. Di saat kita tidur harus benar-benar meninggalkan kebencian, meninggalkan buruk sangka, meninggalkan rasa dendam. Harus benar-benar menjadikan hati kita bersih. Karena tidur itu ternyata kita latihan mati. Maka kalau bapak-bapak dari pagi tidur sampai sore ditanya, Pak nggak bangun-bangun, ini lagi latihan mati. Karena puasa tidur ada latihan mati. Kan sebetulnya memang kita mati. Tidur itu kita mati. Lagi tidur kita HP hilang tidak tahu. Lagi tidur motor hilang tidak tahu. Lagi tidur rumah didongkel maling juga tidak tahu. Jadi mati itu gambarannya ya kita. Kalau kita sudah membiasakan saat mau tidur hati kita sudah bersih, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa iri, tidak ada kecintaan dunia, semua kita tanggalkan. Termasuk buruk sangka, termasuk rasa dendam yang ada di hati, semua dibersihkan. Maka insya Allah waktu kita meninggal dunia juga sudah terbiasa meninggal dalam keadaan bersih. Jadi tidak ada yang kita bawa. Jangan sampai kita meninggal menghadap Allah masih membawa beban. Apa bebannya? Rasa benci sama orang, permusuhan sama orang, dendam sama orang, iri dan dengki, cinta kepada selain Allah. Ini sesuatu yang perlu ya, untuk kita jalankan dalam kehidupan. Karena ilmu ini bukan dari orang gila yang sebenarnya, tapi orang yang tergila-gila kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mampu meninggalkan jabatannya sebagai seorang hakim,
Orang yang mampu meninggalkan kecintaannya kepada dunia, hartanya yang berlimpah, demi untuk dekat dengan Allah, demi untuk selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita jangan ikut-ikutan, wah nyari tempat yang kayaknya rada-rada sepi, terus kemudian sering ada penampakan, sering ada suara tanpa rupa, itu hantu nanti. Dicari-cari, nanti salah nyari, wah ini minta nomor dan sebagainya, kan repot. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah adalah zat yang maha dekat dengan kita. Allah maha mengetahui apapun yang ada di hati kita, yang ada dalam niat yang tersembunyi kita. Sehingga Allah tidak tertipu oleh pakaian kita, tidak tertipu oleh tampilan kita, tidak tertipu oleh perbuatan kita, karena Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Jadi niat yang tulus, niat yang ikhlas, itu Allah yang tahu. Maka luruskan niat kita. Nah, kita kenapa kembali yang sudah mulai tidak puasa, ayo kita puasa lagi. Yang sudah mulai tinggalkan sholat tarawih, ayo kita tarawih lagi. Karena kita ini tidak punya kemampuan apa-apa. Kalau sudah menghadap Allah, kehebatan yang kita miliki ini tidak ada apa-apanya. Jangan kita rumasa gagah, jangan kita rumasa kuat, jangan rumasa mampu. Nanti ketemu malaikat, kita nggak ada apa-apanya. Orang yang gagah, mudahnya gagah, kuat, perkasa, duitnya juga banyak, tinggi, jabatan. Jadi begitu sudah tua, kepeot juga. Nah, ini yang perlu kita persiapkan. Karena mau tidak mau kita tuh tinggal tunggu waktu di mana nanti Allah memanggil kita, dan harapan kita benar-benar kita punya bekal, kita cukup iman takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon agar Allah benar-benar menerima segala ibadah kita, menerima puasa kita, sholat kita, sedekah kita, zakat kita, zikir kita, tadarus Al-Quran kita, dan semua amal ibadah kita. Mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, mengabulkan segala doa dan hajat kita, menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, putra putri kita solih dan solihah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin solihah, wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Sayyuli lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was sholihin wal ulama'il musannifin wa ila hadrati Nabiullah Adam alaihi salam
Nabi Allah Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Ilyasa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, wa Isa alaihimussalam. Sayulilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin min malaikatis samawati wal ardh, malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan. Summa ila hadiyatan Nabi Allah Khidir al-Bariya bin Malkan alaihi salam wa ila hadrati kutub Rabbani wal Arifin Somadani Syekh Abdul Qadir Jailani qadasallahu sirahul aziz wa kullu jami'il awliya ilahi fi akhir zaman, khususan ila hadrati sebut guru-guru kita. Sayulilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila maghribiha bariha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa ikhwanina wa sahbina minan nuri ila ruhil hidayah, khususan ila arwahi sebut ahli kubur masing-masing. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa nawwir quburahum wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayulilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ala ruhi wa jasadi, sebut diri kita dan keluarga masing-masing.
بالبركة والشفاعة والهداية والمغفرة أولا آخرا لرضا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله 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 أستغفر الله. يا الله 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 يا لطيف 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 Ya Latif, يا لطيف 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 Ya Latif, يا لطيف 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 يا لطيف. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, tentu banyak salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidil Mursalin.